Anda kembali bersama kami, pemirsa. Mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump berbicara di hadapan ratusan pendukungnya di Florida, Amerika Serikat setelah mengaku tidak bersalah atas 34 tuduhan pemalsuan catatan bisnis tingkat pertama. Pidato tersebut dilakukan di Mar-a-Lago, Florida, Amerika Serikat. Ini menjadi yang pertama kalinya Trump buka suara sejak pengadilan dakwaan terhadapnya. Dalam pidatonya, Trump kembali mengecam dakwaan dan menyerang sengit jaksa dan hakim yang memimpin kasus tersebut. Dakwaan terhadap Trump diumumkan pekan lalu menyusul penyelidikan terkait pemalsuan catatan bisnis untuk pembayaran uang tutup mulut Trump kepada bintang porno Stormy Daniels pada 2016 silam. Lantas bagaimana nasib Donald Trump usai persidangan perdana kemarin? Kita segera menuju New York, Amerika Serikat. Sudah bersama Yandri Subekti sebagai satu-satunya reporter TV Indonesia yang meliput peristiwa bersejarah ini. Yandri, selamat malam waktu Indonesia. Ya, Windy, selamat malam dan pemirsa TV One. Yandri, bagaimana jalannya persidangan kemarin, Yandri? Persidangan berjalan lancar dan cukup singkat, sekitar 1 jam, di mana Trump dari tempat bermalamnya di Trump Tower sekitar pukul 1 perjalanan menuju ke tempat pengadilan yang berjarak sekitar 7 km dengan iring-iringan yang dikawal tentunya cukup cepat dan memasuki gedung pengadilan kriminal distrik atau wilayah Manhattan, kota New York sekitar pukul 1:24 sore waktu setempat. Dan saat itu saya sudah berada di depan taman, tepat sekali berada di depan gedung pengadilan, di mana dalam satu taman tersebut situasi suasananya cukup riuh dan terkesan cukup menegangkan karena hampir ataupun banyak sekali ratusan massa dari kedua kubu, yaitu massa yang pro terhadap pengadilan atau diseretnya ke pengadilan kriminal akan Trump yang telah melakukan tindakan yang diduga melanggar norma ataupun bahkan bisa dikatakan memenuhi syarat untuk dituntut secara pidana, dan juga kubu para loyalitas atau pendukung Donald Trump yang menolak ataupun mengecam akan digelarnya atau diseretnya Trump dalam pengadilan kriminal tersebut. Situasi cukup panas, di mana masing-masing kubu meneriakkan slogan-slogan, menyuarakan aspirasinya, dan juga membunyikan berbagai bunyi-bunyian, dan juga pamflet ataupun tulisan-tulisan yang provokatif, dan juga meneriakkan dan saling sekali lagi berorasi. Namun demikian, di antara kedua kubu yang hanya dibatasi oleh pagar pengaman portable dan juga sejumlah NYPD berseragam yang berada di tengahnya berjalan tertib dan aman, tidak ada aksi kerusuhan, pengrusakan ataupun tawuran. Dan ini sebenarnya adalah merupakan salah satu karakter dari warga Amerika Serikat, di mana mereka bebas mengungkapkan pendapat, berteriak, dan juga saling memprovokasi asalkan tidak bersentuhan, mendorong ataupun memukul. Dan itu tentunya lain perkara, dan polisi atau NYPD tentunya akan langsung mengambil ataupun memborgol apabila terjadi hal demikian. Namun demikian, hingga sore atau hari ini tidak ada laporan dari masing-masing demonstran yang sempat diborgol ataupun dibawa ke kantor polisi karena melanggar aturan tersebut. Dan kembali ke proses pengadilan, Trump memasuki gedung pengadilan pukul 1:24 yang statusnya menyerahkan diri sebagai terdakwa atau tahanan. Ini secara formalitas atau secara teknis statusnya sudah berubah menjadi tahanan, dan kemudian begitu memasuki ruangan pengadilan kriminal distrik Manhattan di New York ini yang didampingi dengan sejumlah tim kuasa hukum dan juga Secret Service ataupun pengaman presiden dan juga sejumlah NYPD dan petugas keamanan pengadilan, ini diambil sidik jari. Namun semula
diduga diambil foto atau mugshot dan juga mengisi sejumlah formulir lainnya layaknya seperti tahanan kriminal lainnya. Hal tersebut tidak dilakukannya pengambilan foto dikarenakan sejumlah pertimbangan, diantaranya karena Trump adalah mantan presiden. Namun demikian sidik jari tetap dilakukan, dan setelah proses administrasi selesai, mereka menuju ke ruangan lantai 15 di ruangan utama pengadilan, dan tidak diizinkan untuk diabadikan dengan video, foto, ataupun bahkan alat perekam elektronik. Dan dari informasi saksi yang menghadiri acara tersebut, dari kegiatan di ruang sidang tersebut, pengadilan tim jaksa memberikan sejumlah dakwaan, yaitu sekitar 34 tuntutan dakwaan dan juga dibacakan, dan isinya ini seputar masalah pemberian uang bungkam atau uang tutup mulut yang diberikan kepada bintang film porno, film dewasa, agar tidak membuka perselingkuhannya yang dilakukan pada saat masa kampanye tahun 2016. Dan ini adalah yang merupakan salah satu delik atau poin yang dituduhkan kepada Trump, yaitu menyembunyikan informasi yang bisa mengakibatkan negatif atau berdampak pada kampanye atau pilpres tahun 2016, sehingga warga Amerika Serikat tidak diberikan informasi sebenarnya. Dan ini adalah salah satu delik atau poin dari tuntutan, selain juga tuntutan-tuntutan lain memanipulasi data laporan keuangan menyangkut pemberian uang tersebut, dan beberapa tuntutan lainnya. Dan sekitar 1 jam proses pengadilan selesai, Trump diperbolehkan untuk kembali ataupun pulang, namun dengan memberikan uang jaminan, dan juga direncanakan dalam sidang tersebut tim kuasa hukum menyatakan ataupun menolak segala tuntutan atau tuduhan tersebut, dan nanti pada sekitar awal Desember proses persidangan selanjutnya akan digelar. Dari beberapa pengamat ataupun pakar menyatakan, meskipun Donald Trump dinyatakan bersalah atau berstatus tahanan ataupun terdakwa, namun apabila dikehendaki oleh warga Amerika Serikat, masih tetap bisa menyalonkan diri atau mengajukan diri sebagai calon presiden pada Pilpres 2024 mendatang. Dan saat ini Trump sudah berada di Mar-a-Lago, kembali beraktivitas, bahkan tadi malam memberikan informasi kepada publik tentang peristiwa yang dialaminya, dan bahkan sempat mencerca sistem pengadilan dan juga jaksa agung distrik New York ataupun Manhattan tersebut. Dan hingga saat ini kondisi di kota New York kembali normal seperti sedia kala, tidak ada aktivitas ataupun hal-hal yang memang perlu diwaspadai. Ini kembali ke studio. Terima kasih Yandri Subekti atas laporan Anda langsung dari New York, Amerika Serikat.